bersama kita di sini sama-sama memuji Tuhan di hari Minggu. Sebelum itu tanya dulu dong nih ya, keadaannya, kabarnya. Minggu ini gimana nih Bu Guru, kakak-kakak? Luar biasa, luar biasa ya Kak ya. Semuanya sehat ya? Iya dong Karima. Sehat, kakak juga sehat. Gimana adik-adik sekolah minggu di rumah? Semoga semuanya sehat dan semangat buat ibadah hari ini. Iya. Karima, Bu Guru, biar adik-adik semua di rumah semangat, kita tepuk Yesus dulu aja yuk. Boleh, ya, siap. Oke, boleh. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sepertinya di rumah belum semangat banget nih Karima. Iya, masih pemanasan lagi, mungkin ya. Sekali lagi kita tepuk bersama-sama. Lebih semangat untuk Tuhan Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Oke, baik. Iya. Baik adik-adik yang di rumah, mungkin ada papa mama juga di sampingnya. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita menyerahkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Adik-adik, kita mau masuk dalam foto, memulai ibadah kita serahkan hati dan pikiran kita, lipat tangan kita dan tutup mata sembari kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Yang ku
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya, marilah kita berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskanlah Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Pengganti hukum Tuhan pada kebaktian sekolah minggu ujung tahun gereja, dan peringatan orang yang meninggal tanggal 22 November 2020 diambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengampunan dosa kita. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel dalam kebaktian minggu kita hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-28, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Marilah kita baca secara responsoria. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Yesus Tuhan kami, Dia Yesus
Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, tiba di warta sekolah minggu untuk minggu hari ini. Yang pertama untuk pelayanan minggu ini nih, yang liturgis kita tadi ada Amang Sintuaha Panjaitan. Ingat, Amang Sintuaha Panjaitan. Untuk yang bawa lagu di sini ada Kakak Elsa Boru Simamora dan Kak Rima Boru Sinaga. Tadi juga ada Inang Boru Simanjuntak. Cuma karena ada sedikit halangan, Inangnya izin dulu. Nah terus untuk pemusik kita tengok sebelah kanan. Yang pertama ada kakak di sini, Kakak Madeline Boru Pandiangan. Mana kakak? Dan di sini ada abang kita yang sudah melegenda, Abang Eleazar Giovanni Nainggolan atau Abang Jeng-Jeng. Yang paling pojok di sana ada Abang Krisna Simatupang. Halo Abang. Halo. Dan untuk kameramen kita ada Abang Robert Simamora. Waktu itu kakak udah kasih fotonya ya. Coba buka lagi videonya yang lama kalau belum kenal. Dan ada yang audio kita, ada kakak kita yang cantik, Kakak Regina Boru Sianipar atau Kakak Uca. Oke, tadi itu yang pelayanan. Yang berulang tahun nih Kak, ada dua teman kita yang berulang tahun. Yang pertama, Rehan Adventus Manalu tanggal 23 November tahun 2011. Yang kedua ada Gwen Aneta Boru Siagian tanggal 23 juga ternyata. Bulan November, ya, samaan. Bulan November tahun 2019. Selamat ulang tahun untuk adik kita Rehan dan Gwen. Selamat ulang tahun. Ayo apa kita nih? Nyanyiin dong Kak. Oke yuk kita nyanyi. Ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu teman, selamat ulang tahun. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun. Nah, untuk persembahan nanti persembahannya nih Kak Elsa. Ya. Yang nggak tahu mau dikasih kemana, boleh dititip ke orang tua untuk Betul diserahkan sekali Karima. untuk diserahkan pas hari Minggu. Betul. Ke Amang Parhalado. Iya. Atau bisa dikirim ke rekening gereja. Betul. BRI di bawah sini nanti ditulis nomor Iya. rekeningnya ya, pasti tahu orang tua. Nah,
Selanjutnya tugas nih Kak. Iya. Ada tugas nggak Kak? Ada dong pastinya. Apa itu? Ya, tugas adik-adik sekolah minggu di rumah. Untuk horong 1 tugasnya menggambar salib dan tulis di atasnya "We can trust God." Ya, jangan lupa untuk diwarnai supaya lebih menarik Kak. Bagus. Gitu. Lalu untuk tugas horong 2 dan horong 3, Ya. tuliskan 3 contoh ketika anak-anak mengandalkan Tuhan dalam aktivitas sehari-hari. Gimana contohnya Karima? Contohnya nih ya, misalkan adik-adik mau ujian. Ya, harus Ujian apa kan nih? Pastikan, gimana nih? Takutnya nggak bisa Panik ngerjain nih, ya, Kak. kan? Kita harus mengandalkan Tuhan. Caranya berdoa sama Tuhan, minta pertolongan supaya ujiannya dilancarkan, supaya yang dipelajarin tadi malam bisa keluar. Betul ya Karima. Nah, itu contohnya. Iya. Oke, segitu aja Warta Sekolah Minggu hari ini. Jangan lupa tugasnya dikirim di grup WA Komite Orang Tua Sekolah Minggu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah adik-adik, kita mau dengerin khotbah nih sebentar lagi nih Kak Elsa. Iya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya, taruh di depan, duduknya rapi. Sambari sebelum itu kita nyanyiin dulu lagu Abinar Gonargane. Ayo Bang. Abinar Gonarganer mana koreka, mana koreka, mana koreka. Abinar Gonarganer mana koreka, kokoa, kokoa, kokoa. Sana tiada susah di rumah Bapakku, di rumah Bapakku, di rumah Bapakku. Di sana tiada susah di rumah Bapakku. Senanglah, senanglah, senanglah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan, karena kami menyadari bahwa Tuhanlah yang senantiasa menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, khotbah pada kebaktian kita hari ini, minggu terakhir atau minggu akhir tahun gereja, yang sekaligus memperingati jemaat kita yang meninggal dunia dalam tahun gereja tahun 2020 ini. Terhitung mulai minggu Advent yang pertama 2019 sampai minggu hari ini 22 November 2020. Diambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 24 sampai dengan ayat 26 supaya kita baca secara responsoria. Ayat 24. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Itulah nats khotbah kita hari ini.
Adik-adik, nats ini dikaitkan kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-57 atau ayat yang ke-44. Di sini diceritakan tentang bagaimana Lazarus dibangkitkan kembali dari kematiannya. Di Alkitab ada 2 nama Lazarus. Lazarus yang pertama itulah orang miskin, seorang pengemis, di mana dia mengambil atau memakan sisa makanan orang kaya yang jatuh dari mejanya. Itu yang dimakannya. Nah, yang kedua Lazarus yang melatar belakangi atau yang ada di dalam nats khotbah kita pada hari ini di Yohanes pasal yang ke-11 ini, Lazarus saudaranya Maria dan Marta. Kita tahu Marta, Maria dan Lazarus ini bersaudara. Ya. Marta itu kakaknya, kemudian ada Maria dan ada Lazarus abangnya. Nah, tadi kita lihat di sini bagaimana Marta berbicara kepada Yesus. Saat Yesus datang ke kota mereka di Betania, kota kecil, sebuah kota yang kecil. Ya. Dia tadi mengatakan, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Nah, perkataan si Marta ini dikatakannya sewaktu dia memohon kepada Yesus supaya saudaranya si Lazarus itu dibangkitkan dari kematian. Karena si Marta tahu tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus. Ya, membangkitkan orang yang meninggal sekalipun Yesus mampu. Si Marta sangat menyadari itu, makanya dia bermohon tadi kepada Yesus. Tuhan, sebelumnya dia sudah menyatakan kepada Yesus, Tuhan, seandainya kau ada di tempat ini, waktu adikku masih sakit, dia tidak akan mati, kata Marta kepada Yesus. Makanya Yesus menyatakan, dia akan bangkit. Kemudian tadi Marta, aku tahu dia nanti akan bangkit pada akhir zaman sama dengan orang-orang yang percaya, kata si Marta kepada Yesus pada waktu itu. Nah, padahal si Lazarus sudah 4 hari mati, sudah dimasukkan ke lubang kubur, ya, suatu lubang yang dimasukkan mayat si Lazarus ke dalamnya, kemudian ditutup pakai batu lubang itu supaya mayatnya tidak dicuri orang. Ternyata zaman dulu musim juga ya orang mengambil mayat orang yang meninggal. Nah, adik-adik, Yesus tadi menjawab apa yang dikatakan si Marta itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus mau meyakinkan Marta bahwa saudaranya si Lazarus yang sudah meninggal itu, yang sudah 4 hari meninggal itu, akan dibangkitkan juga pada waktu itu, pada saat Yesus datang ke tempat itu. Ya, Marta dan Maria tidak begitu yakin tadinya. Ya. Nah, itu percakapan mereka itu terjadi sewaktu si Marta mendengarkan bahwa Yesus sudah menuju ke Betania, ke tempat mereka. Maka dia cepat-cepat keluar dari rumah, ya, mau menjumpai Yesus supaya pengen cepat ketemu. Artinya si Maria masih tinggal di dalam rumah. Dia masih menangis berkabung beserta orang-orang Yahudi, tetangga-tetangganya di dalam rumah. Ya. Nah, sambil Yesus berjalan menuju rumah mereka, dia bertanya, mana si Maria? Diunjukin ada di rumah.
Lalu Yesus melihat si Maria menangis. Nah, di situ ternyata Yesus juga ikut menangis. Lihat di ayat 35 itu. Maka menangislah Yesus. Karena dia melihat, dia sebenarnya sering ke rumah mereka. Sering mampir. Bahkan sering dijamu oleh si Marta. Si Marta ini orang yang rajin ini soal menyiapkan makanan. Ya. Kalau si Maria orangnya senang duduk di dekat kaki Yesus, dengar apa yang diomongin Yesus, apa yang diceritain Yesus. Nah, itu beda karakter yang dua ini, kakak adik. Ya, kalau si Marta senangnya di dapur, senang menyiapkan makanan. Nah, itu tadi waktu Yesus melihat si Maria juga masih sangat sedih hatinya, Yesus juga ternyata ikut menangis. Nah, adik-adik, dalam kebaktian kita hari ini, nats kita ini diberi judul, Aku mau berpegang pada Tuhan. Aku mau berpegang pada Tuhan. Nah, kebetulan hari ini tanggal 22, sekaligus tadi sebagaimana saya katakan, memperingati anggota jemaat yang meninggal. Lihatlah adik-adik, warna hitam menghiasi, mendominasi ruang gereja kita. Warna berkabung menandakan hati kita sedang sedih. Sedih karena ada saudara-saudara kita, ada anggota jemaat kita yang telah mendahului kita. Tahun ini, tahun 2020, ada 4 orang anggota jemaat kita yang meninggal. 2 kaum ibu, 2 kaum bapak. Nah, adik-adik, waktu atau di dalam memperingati orang yang meninggal, sering muncul atau sering dikotbahkan oleh para pendeta supaya kita melihat diri kita, ya, sudah bagaimana kedekatan kita, sudah bagaimana kita menyembah Tuhan. Memento mori, ingatlah hari kematianmu. Oleh sebab itu, sebagaimana nats yang mengingatkan kita hari ini, kita disuruh mengingat hari kematian kita, karena tidak ada lagi manusia di dunia ini yang tidak meninggal. Karena Tuhan Yesus menyatakan untuk menuju rumah Bapa harus melalui kematian. Ya, ini berbeda dengan si Elia, ya, yang memang dia diangkat ke sorga tanpa melalui kematian. Ada 2 ya. Adik-adik, oleh sebab itu mari dengan peringatan hari atau hari memperingati orang yang meninggal di hari ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin rajin anak-anak di dalam mempelajari segala sesuatu untuk masa depannya, memperbaiki akhlak, memperbaiki kelakuan yang selama ini suka membantah atau menolak ajaran-ajaran orang yang lebih dewasa, bahkan ajaran-ajaran orang tua, nasihat-nasihat orang tua. Insaflah, ya, jangan lagi lakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Perbaiki dirimu, dekatkan, perbanyak membaca Alkitab, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memberkati kita, Tuhan senantiasa senang kepada kelakuan perilaku kita, sehingga
hati kita senang, damai, dan sukacita selalu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap terima kasih kepadamu atas firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Bapa Sorgawi, kami menyadari Tuhan betapa besar kesalahan-kesalahan kami selama ini. Terutama Tuhan, hari ini gereja-Mu memperingati orang-orang yang sudah meninggal. Bapa Sorgawi, kami menyadari suatu saat juga kami akan Engkau panggil. Oleh sebab itu Tuhan, selagi masih ada waktu, beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk rajin belajar, untuk patuh kepada nasihat-nasihat orang tua, agar kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Ampunkan kami Tuhan atas kelakuan-kelakuan kami yang tidak berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik di rumah, kita udah mau masuk ke persembahan nih Karima. Ya. Yuk adik-adik dipersiapkan persembahannya, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahannya dilipat dengan rapih ya. Kita angkat lagu pujian nih Kak dengan berjudul Adalah Sukacita. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Surga ku
Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kak Elsa. Wah, apa Kak Rima? Tadi ibadahnya seru banget ya. Iya, luar biasa, kita semangat. Adik-adik di rumah juga semoga semangat ya. Pasti dong. Ih, aku jadi gak sabar nih buat nunggu minggu depannya lagi ibadah. Aku juga. Ya, pasti adik-adik juga gak sabar kan. Iya. Makanya minggu depan tonton lagi, ibadah lagi bareng kita semua di YouTube channel Sekolah Minggu HKBP Parung Panjang. Nah kalau gitu kita udah waktunya perpisahan nih Kak Elsa. Kita ucapin selamat hari Minggu dulu ya adik-adik. Ayo, 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.